Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainalda Alvinita Aziza. Saya berasal dari BKI 3B, NIM 12306193061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agresi. Pengertian agresi atau perbuatan agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang disengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain, kata Mears 1996. Morven Kartono 2000 mengatakan agresif adalah tingkah laku kekerasan secara fisik atau verbal terhadap orang lain atau objek lain. Mayor Sarwono 2002 mengemukakan bahwa perilaku agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Agresi adalah segala bentuk perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya, dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya. Perilaku agresif adalah adanya keinginan untuk melakukan perilaku negatif, kekerasan guna menyakiti orang lain atau merusak suatu benda yang dilakukan secara fisik maupun verbal. Dalam psikologi dan ilmu sosial lainnya, pengertian agresi merujuk pada perilaku yang dimaksud untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Agresi dapat dilakukan secara verbal atau fisik. Perilaku yang secara tidak sengaja menyebabkan bahaya atau sakit bukan merupakan agresi. Pengerusakan barang dan perilaku destruktif lainnya juga termasuk dalam definisi agresi. Agresi atau kata lain aggression adalah sebagai perilaku fisik atau verbal yang bertujuan untuk maksud pengerusakan. Definisi ini membedakan perilaku merusak yang tidak disengaja dari agresi seperti kecelakaan yang terjadi begitu saja atau tabrakan yang terjadi di trotoar. Definisi ini juga mencangkup pengambilan keputusan selama eksperimen, misalnya eksperimen yang menguji ambang rasa sakit manusia dengan memberikan sengatan listrik. Perilaku yang lain termasuk dalam batasan definisi agresi, yaitu menghancurkan barang, berbohong, dan perilaku lainnya yang memiliki tujuan yang untuk menyakiti. Agresi dibedakan menjadi dua tipe. Pada psikolog membedakan dua jenis agresi, yaitu hostile dan instrumental. Hostile aggression berasal dari kemarahan yang bertujuan untuk melukai, merusak, atau merugikan. Instrumental aggression bertujuan untuk melukai, merusak, atau merugikan, tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan lainnya. Berdasarkan definisi-definisi yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk melukai, baik itu secara verbal dan nonverbal, terhadap individu lain yang disengaja sehingga dapat merugikan orang lain atau individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anissa Putri dari kelas BKI 3B dengan NIM 12306193063. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori agresi. Teori agresi terdiri dari 5 teori, yaitu pertama teori bawaan, kedua teori biologi, ketiga teori lingkungan, keempat teori belajar sosial, dan yang terakhir teori kognisi. Teori bawaan. Menurut Freud, teori ini berpandangan bahwa pada dasarnya dalam diri manusia terdapat dua insting, yaitu insting untuk hidup dan insting untuk mati. Kedua naluri tersebut berada dalam alam ketidaksadaran, khususnya pada bagian kepribadian yang disebut dengan id, yang pada prinsipnya selalu ingin agar kemauannya dituruti dan terletak pada bagian lain dari kepribadian yang dinamakan superego, yang mewakili norma yang ada dalam masyarakat dan ego yang berhadapan dengan kenyataan. Lawrence menyimpulkan bahwa agresi merupakan bagian dari naluri. Dorongan agresi ada di dalam diri setiap makhluk hidup yang memiliki fungsi dan peranan penting bagi pemelihara hidup. Yang kedua, teori biologi. Teori biologi menjelaskan perilaku agresif dari berbagai proses.
proses tersebut antara lain proses faal dan teori genetika. Mayer berpendapat bahwa perilaku agresif ditentukan oleh proses tertentu yang terjadi di otak dan susunan saraf pusat. Sedangkan Lagerfeld meninjau perilaku agresi dari ilmu genetika. Lagerfeld mencoba membuktikan teori ini dengan mengidentifikasi ciri-ciri agresif pada pasangan kembar identik, kembar non-identik, dan saudara-saudara kandung yang non-kembar. Hasil yang didapatkan adalah bahwa ciri-ciri yang sama paling banyak terdapat antara pasangan kembar identik. Yang ketiga, teori lingkungan, yaitu perilaku agresi merupakan reaksi terhadap peristiwa atau stimulus yang terjadi di lingkungan. Teori frustasi dengan teori klasik, teori yang dikemukakan oleh Dollar dan Miller ini intinya adalah bahwa agresi dipicu oleh frustasi. Frustasi di sini berarti hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan. Teori frustasi dan agresi BAM. Teori ini merupakan modifikasi dari teori frustasi agresi klasik. Bernstein dan Worcel membedakan antara frustasi dan iritasi. Jika suatu hambatan dalam pencapaian tujuan dapat dimengerti alasannya, yang terjadi adalah iritasi berupa gelisah dan sebal. Frustasi berupa kecewa dan putus asa. Yang keempat, teori belajar sosial. Teori ini memperhatikan faktor tarik dari luar. Peterson, Littman, dan Bricker mengemukakan agresivitas yang membuah hasil berupa peningkatan perilaku agresif. Sedangkan Rubin mengemukakan bahwa aksi terorisme yang tidak mendapat tanggapan dari media massa tidak akan berlanjut. Jadi, setiap ganjaran yang diperoleh dari perilaku agresif akan berpengaruh pada peningkatan perilaku agresif tersebut. Menurut mereka, agresif bukan disebabkan oleh pengalaman masa lalu maupun kondisi kesehatan mental, melainkan hanya reaksi sesaat. Dan yang terakhir, teori kognisi. Teori kognisi adalah proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat penggolongan atau kategorisasi, pemberian sifat atau atribusi, penilaian, dan pembuatan keputusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna dengan nomor NIM 12306193060. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu teori kognisi. Dari teori ini memusatkan proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat penggolongan atau kategorisasi, pemberian sifat atau atribusi, penilaian dan pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap agresi. Jika dengan mempelajari teori-teori tentang agresi, kita dapat memahami terjadinya agresi dari berbagai sudut pandang teori. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat merangsang agresivitas, terlepas dari faktor-faktor yang mendasarinya. Rangsangan atau pengaruh terhadap agresivitas itu dapat datang dari luar diri sendiri, atau dari kondisi lingkungan atau pengaruh lingkungan kelompok, dari diri perilaku sendiri, atau pengaruh kondisi fisik dan kepribadian. Berikut ini akan diuraikan menjadi ketiga jenis pengaruh terhadap agresi. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan dapat membentuk perilaku yang bersifat positif atau negatif, tergantung pada kemampuan respon manusia. Pada awalnya, batasan perilaku meramalkan bahwa seseorang yang mengalami pembatasan perilaku akan merasakan suatu hal yang negatif, dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan kembali kebebasan yang diperoleh sebelumnya.
Keterbatasan yang dialami oleh individu ini dapat diakibatkan oleh rangsangan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Rangsangan yang dialami manusia bisa berupa kepadatan suhu udara, kebisingan, pencahayaan. Seperti contoh lain yaitu rasa sakit pada hewan dapat memicu agresi. Contoh lagi yaitu manusia bukan hanya merasakan sakit fisik, tapi juga merasakan sakit hati. Menurut Psikis Berkowitz 1983-1989. Yang kedua yaitu pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok terhadap perilaku agresif antara lain adalah menurunkan hambatan dari kendali moral ketika seseorang melihat orang lain mengambil televisi, lemari es, dan benda-benda berharga lainnya dari toko-toko pada kerusuhan musim panas 1992 di Los Angeles. Orang yang tadinya ragu-ragu untuk ikut mengambil jadi ikut-ikutan mengambil. Juga demikian pada penelitian di Amerika Serikat antara tahun 1999 sampai 1948. Dalam peristiwa lynching, pengeroyokan dan penyiksaan, kadang-kadang sampai mati, yang dilakukan oleh gerombolan orang putih terhadap kulit hitam. Ternyata semakin besar jumlah gerombolan pelakunya, semakin kejam proses lynchingnya. Selain karena faktor ikut terpengaruh, juga karena ada keracunan tanggung jawab, yaitu tidak ikut merasa tanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai dan disahkan kelompok atau identitas kelompok. Ada deindividuasi, yaitu identitas sebagai individu tidak akan dikenal. Pengaruh lain dari kelompok terhadap perilaku agresif adalah penggunaan alkohol, khususnya di negara maju yang terletak di wilayah-wilayah musim dingin. Alkohol tidak hanya dapat digunakan untuk penghangat tubuh, melainkan juga sebagai sarana pergaulan. Akan tetapi, pengaruh alkohol dapat memicu agresivitas, karena itulah dalam kenyataan dan tempat minum lainnya merupakan tempat yang memiliki angka kekerasan dan agresi sangat tinggi. Orang yang sedang di bawah pengaruh alkohol dapat diprovokasi atau dipancing untuk agresif. Yang terakhir yaitu pengaruh kepribadian kondisi fisik. Jika di atas sudah diungkapkan pengaruh faktor luar terhadap perilaku agresif, berikut ini perlu kita kaji pula bagaimana pengaruh kepribadian serta kondisi diri manusia sendiri terhadap perilaku agresif. Salah satu teori lain mengatakan bahwa orang-orang dengan tipe kepribadian A, yaitu yang bersifat kompetisi, serta di India penelitian terhadap pengemudi bus. Jadi pada intinya membuktikan bahwa mereka yang memiliki kepribadian tipe A cenderung lebih banyak membunyikan klakson dan menyusul kendaraan lain, serta lebih dapat mengalami kecelakaan daripada pengemudi B. Menurut Evans dan Carey 1987. Adapun lagi yaitu pengaruh neurologis. Agresi adalah perilaku yang kompleks dan tidak ada satu titik pun di otak yang mengendalikannya. Akan tetapi, para ahli telah menemukan sistem syaraf yang menjadi saluran agresi pada hewan dan manusia. Ketika para peneliti mengaktifkan area otak tersebut, kemarahan meningkat, dan ketika dinonaktifkan, kemarahan menjadi menurun. Hewan yang jinak dapat dibangkitkan kemarahannya sehingga menjadi buas, dan binatang buas dapat dijinakkan menjadi patuh. Yang selanjutnya juga ada pengaruh genetis. Hereditas mempengaruhi kepekaan sistem syaraf terhadap syaraf-syaraf agresif. Telah diketahui sejak lama bahwa
binatang dapat dididik secara agresif. Terkadang hal tersebut dilakukan bertujuan praktis, misalnya penakaran ayam yang ada di adu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Kawardani dengan NIM 12306193051. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam perilaku agresi. Perilaku agresi umumnya terjadi karena adanya rangsangan yang menjadi faktor penyebab. Perilaku agresi yang digolongkan menjadi dua, yaitu agresi permusuhan dan agresi instrumental. Agresi permusuhan, hostile aggression, semata-mata dilakukan dengan maksud menyakiti orang lain atau sebagai ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Tujuan perilaku ini, agresi itu sendiri. Yang kedua, agresi instrumental. Instrumental aggression pada umumnya tidak disertai emosi. Perilaku agresi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain selain penderita korbannya. Myers mengemukakan agresi instrumental mencakup perkelahian untuk membela diri, penyerangan terhadap seseorang ketika terjadi perampokan, perkelahian untuk membuktikan kekuasaan atau dominasi seseorang. Dalam kesimpulan Myers, bahwa macam-macam perilaku agresi yaitu agresi yang terjadi karena adanya rangsangan eksternal yang kuat, sehingga mengakibatkan emosinya menjadi tinggi, serta agresi yang terjadi karena memiliki tujuan khusus, selain untuk melukai orang lain. Pendapat itu menyebutkan ada beberapa bentuk atau ekspresi perilaku agresi, antara lain, yang pertama, agresi yang berbentuk fisik seperti memukul, menendang, melempar, merusak, serta bentuk yang lain yang dapat mengakibatkan sakit atau luka pada objek atau sumber frustasi. Yang kedua, bentuk perilaku agresi yang bersifat verbal seperti mencaci maki, berteriak, mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor, dan bentuk-bentuk lain yang sifatnya verbal lisan. Sarwono 2002 halaman 297. Pendapat Sarwono dapat disimpulkan ada dua bentuk perilaku agresi yang biasa dilakukan, yaitu agresi fisik yang fokusnya pada tubuh ataupun kondisi yang dapat dilihat oleh mata. Sedangkan secara verbal biasanya berupa perkataan yang dapat menimbulkan dampak psikis. Bush Morgan 1987 dalam Fuad 2008 mengklasifikasikan perilaku agresi secara lebih lengkap, yaitu perilaku agresi secara fisik atau verbal, secara aktif atau pasif, dan secara langsung atau tidak langsung. Tiga klasifikasi tersebut masing-masing akan saling berinteraksi sehingga menghasilkan 8 bentuk perilaku agresi, yaitu yang pertama, perilaku agresi fisik aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya menusuk, menembak, memukul orang. Yang kedua, perilaku agresi fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya membuat jebakan untuk mencelakakan orang lain. Yang ketiga, perilaku agresi fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya tidak memberikan jalan kepada orang lain. Yang keempat, perilaku agresi fisik pasif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menolak untuk melakukan sesuatu, menolak mengerjakan perintah orang lain. Yang kelima, perilaku agresi verbal aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya memaki orang. Yang keenam, perilaku agresi verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya menyebar gosip tentang orang lain. Yang ketujuh, perilaku agresi pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya menolak untuk berbicara dengan orang lain
menolak untuk memberikan perhatian pada suatu pembicaraan. Yang kedelapan, perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, tidak setuju pada pendapat orang lain, tetapi tidak mau mengatakan, dalam kurung memboikot, tidak mau menjawab pertanyaan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diki Nurrohman, NIM 12300193083 dari kelas PKI 3B. Di sini saya akan membahas materi tentang psikologi sosial agresi. Psikologi sosial agresi yaitu suatu hal, tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti seseorang, baik secara psikis atau secara fisik. Untuk fakta-fakta yang mengenai agresi yaitu yang pertama dari segi pengalaman yang tidak enak, yaitu yang mencakup tidak kenyamanan, rasa sakit, dan serangan personal baik secara fisik maupun verbal. Jadi orang menyebabkan agresi itu karena tidak nyamannya suatu kehidupannya, ya karena beberapa faktor itu tadi, dengan contoh seperti tidak nyaman dengan keadaannya atau dengan kehidupannya baik secara lingkungan atau keluarganya atau dalam cakupan sampingnya. Untuk yang kedua yaitu sumber ketergantungan fisik, bahkan olahraga atau stimulasi seksual dapat ditransformasikan ke dalam bentuk emosi lain seperti marah. Jadi dalam hal ini orang ini akan merubah konsepnya agresi itu kepada menonjol kepada yang marah. Jadi orang itu akan mudah marah dalam hal apapun. Ini tergantung setiap orang menyikapi hal apa yang ia tangkap dalam lingkungannya. Untuk yang ketiga, isyarat agresi seperti keberadaan senjata bisa meningkatkan agresi. Jadi dalam arti bila ada senjata di sampingnya, pada waktu ia terpancing agresinya, ia bisa mengambil senjata itu. Bahkan ia bisa ditakutkan mengambil senjata itu dan dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang fatal. Untuk yang keempat, ia melihat kekerasan pada orang lain, jadi ia terprovokasi. Maka bila ia melihat contoh temannya dikeroyok atau dipukuli temannya, dia akan respon dengan sikap agresi. Jadi dia itu terprovokasi. Jadi terkadang ia juga memutarbalikkan persepsi terhadap realitas yang ada. Jadi dia mengutamakan agresinya. Untuk yang kelima, televisi. Dalam televisi ia bila melihat kekerasan itu juga bisa menyebabkan agresi. Para pakar atau peneliti itu juga menyebutkan bila orang-orang yang terus-menerus melihat televisi secara dalam hal konteks di televisi itu ada hal kekerasan, penayangan kekerasan, itu bisa terpapar dalam artian ia juga mengikuti hal perilaku agresi itu nanti, bisa memancing agresinya itu nanti. Jadi melihat televisi itu juga bisa meningkatkan agresi. Untuk yang keenam, mainkan video game atau melihat video tentang kekerasan atau game yang bersifat kekerasan, itu juga bisa meningkatkan agresi karena juga terpapar oleh sifat-sifat dari kekerasan itu tadi. Terus yang ketujuh, agresi lebih banyak dilakukan oleh kelompok. Keadaan yang memicu individu dapat memicu kelompok juga. Jadi agresi itu banyak dilakukan oleh suatu kelompok.
akan tetapi individu pun juga bisa memicu agresi terhadap suatu kelompok lain yang menyebabkan agresi yang berlebihan. Jadi untuk berikutnya, bagaimana sih untuk mengurangi agresi? Itu yang pertama adalah cara mendekatkan teori belajar secara baik, yaitu dengan pertama mengurangi stimulasi tindakan yang tidak menyenangkan dengan memberi model dan imbalan pada perilaku non agresif, dan dengan memberikan reaksi yang tidak sama dengan agresi. Dalam artian, jadi orang itu diberikan saran atau diberikan suatu contoh perilaku yang baik. Jadi bila perilaku si A itu condong ke sifat agresif, maka kita beri saran kalau akan lebih baik bila diberikan suatu contoh tindakan yang baik agar tidak menimbulkan agresi-agresi yang kurang baik. Dari segi agresi, penyebab agresi adanya atau agresi yaitu yang pertama gangguan biologis atau penyakit pada dirinya. Ini bisa diartikan penyakit ini sudah ada pada dirinya. Untuk yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, pengaruh budaya. Ini juga pengaruh yang bisa meningkatkan agresif. Jadi perlu diingat bahwa sifat ini bersifat kompleks atau luas. Jadi tidak mungkin hanya satu faktor saja menjadi penyebab timbulnya suatu agresi. Penanganan masalah ini harus benar-benar dilihat dan dilakukan secara menyeluruh. Artinya semua pihak harus terlibat dengan orang yang merasakan agresi, orang yang terkena agresi ini. Jadi orang-orang di sekitarnya itu sangat berpengaruh untuk kesembuhan agresi yang mempunyai agresi berlebihan itu. Jadi untuk kesimpulannya, menurut saya kelemahan agresi itu karena ketidakkemampuan menguasai keterampilan sosial. Maka diharapkan orang tua, baik guru, lingkungan, dan budaya itu sangat penting berperan dalam menyelesaikan agresi setiap anak, yaitu dengan cara bagaimana menanggapi perasaan orang lain ataupun lingkungan dengan secara baik, ataupun menanggapi dirinya sendiri serta perilaku yang tepat dalam ketika mampu dalam suatu lingkungan. Jadi ia dituntut untuk mampu menanggapi orang lain atau dirinya sendiri secara baik. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.